Yas, kamu kayaknya lemas banget. Kamu kecapean kali ya? Aku nggak apa-apa, Mbak. Ih, jangan nggak apa-apa mulu ngomongnya, Yas. Nanti kalau kamu sakit gimana? Kamu ini kecapean, makanya Mbak bilang kan, kamu jangan keluar-keluar terus. Kamu pulihin dulu diri kamu, Yas. Tapi masalah perusahaan harus aku selesain. Iya, Mbak tahu. Tadi juga Mbak udah ngelihat di beritanya di TV. Tapi gimana, udah kelar kan itu? Syukurlah. Yaudah kalau kayak gitu, Mbak ambilin jus dulu buat kamu ya. Gimana nih? Ada, dia lagi main game. Emang lo nggak suruh kesini? Udah, tapi dianya nggak mau. Rin, ini kenapa ya? Meetingnya belum mulai? Lagi nunggu pak, masih nunggu staf baru. Siapa? Dion pak. Mana orangnya? Lagi di ruangannya pak, main game. Main game? Kapan kita meetingnya? Romeo, kapan? Ini kita juga lagi menunggu karyawan baru kita namanya Dion. Jadi pekerjaan sini untuk bekerja, bukan main game. Ini gimana? Jadi karyawan rekomendasi kamu. Oke, yaudah. Saya coba samperin Dion, saya bicara dia. Nggak usah. Nanti biar saya sendiri aja. Sekarang kita mulai aja meetingnya. Ayo. Dion ini benar-benar harus dilenyapkan. Dia pikir dia siapa? Bisa seenaknya di sini. Woi. Rob, apaan sih? Gue udah mau menang juga. Sini balikin. Gue lagi makanin. Apaan sih lo? Kamu manggil saya apa tadi? Rom. Kamu ingat ya? Kamu ini sedang di kantor. Kamu kalau kerja yang benar. Jangan main game. Kaku banget. Abis itu lu pengen gue panggil Bapak Romeo. Oke, sorry Pak. Ya, tapi gue gak nyangka ternyata lu temannya kakak gue bisa jadi member keluarga Cakradinata. Ya walaupun anak angkat, mainlah. Kamu jaga sopan santun kamu. Saya tahu kamu gak ada di jalanan. Tapi kalau kamu kerja di perusahaan orang, harusnya kamu sadar diri. Dan kamu jaga sopan santun kamu. Ya Pak, sorry, santai aja. Ya kamu dengerin saya ya. Saya nggak peduli. Dan saya nggak tahu apa yang kamu lakukan sampai Mas Rangga dan Alisa itu berpihak sama kamu. Dan saya benar-benar nggak peduli. Kamu akan menikah dengan Alisa, kamu akan jadi bagian keluarga Cakradinata. Saya tetap nggak peduli. Kalau kamu dipekerjakan di sini, artinya kamu harus bekerja dengan benar. Bukan main game. Kamu harus ikut meeting, dan kamu kerja yang benar. Dan itu gunanya kamu digaji. Kamu paham? Paham, Pak. Aku harus bisa keluarin dia dari perusahaan ini. Songong, Mbak. Baru jadi keluarga angkatnya aja belagu. Ya gaya, Mbak. Maaf Pak, ini ada berkas anggaran yang harus ditandatangani oleh Pak Romeo. Ya lu kasih aja ke orangnya. Tapi Pak Romeo-nya sudah pulang Pak, jadi sebaiknya disimpan di Bapak. Aduh, ya lu. Panjang umurnya. Ini, kasih asisten aja nih. Berapa?
Ini Pak, ada laporan anggaran yang harus ditandatangani oleh Pak Romeo. Ini siapa yang ngerjain? Gue lah, siapa lagi? Otak sedang kalau mana bisa ngerjain gini ya? Kamu lain kali jangan mau ngikutin apa kata dia, ya? Saya permisi ya Pak. Lu emang nggak capek Pak ngurusin urusan gue mulu? Nggak usah ikut campur lagi ya. Gue juga bosen ngeladein lu. Kenapa? Lu yang nggak bisa apa-apa. Lu cuma bisa ngancem orang sama meres orang, sama kayak yang lu lakuin ke Alisa. Entah apa kesalahan Alisa sampai dia nurut banget sama lu. Lu tuh selamanya nggak akan pernah berubah. Sekali lu jadi pecundang, lu tetap jadi pecundang. Dan satu lagi, lu di sini kerja, jadi jangan senang. Lu juga tahu kali. Pikir kerja kantoran enak. Jam segini gue baru balik. Dion, Apa lagi? gini Dion, gue tahu kehadiran lu di sini hanya dua hal, kerjaan dan juga uang. Oke, tapi harus gue kasih tahu satu lagi, lu harus sadar diri di depan Yasmin dan juga Romeo. Masalahnya kenapa sih? Lu kan putra mahakota Cakradinata, masa kalah sama mereka? Masalahnya sekarang ini perusahaan ini bukan milik Cakradinata, oke? Bukan milik Cakradinata, paham? Itu akan menjadi milik kita nanti. Lu tunggu aja. Berarti sekarang Cakradinata udah kere, udah punya duit gitu. Doang balik ke orang. Dek, kamu mau kasih undangan ini ke siapa aja? Nggak ke siapapun, Kak. Kalau perlu nggak usah ada yang datang. Kakak tahu, ini memang sangat menyebalkan buat kamu. Kakak juga akan terus berusaha kok untuk mencari cara supaya kakak bisa menyingkirkan laki-laki itu. Tapi sesuai dengan apa yang kau mau, tanpa ada pertumpahan darah. Jelas, Kak. Biarin aja. Aku udah terima nasib aku kok. Aku nggak apa-apa. Enggak lah, Dek. Kamu pasti nggak akan sama laki-laki itu kok. Hidup aku berantakan, Kak. Kamu jangan ngomong gitu dong. Oke. Ayo, udah. Kamu masih bisa kok. Masih bisa mengejar impian kamu. Ya, dan janji kakak akan berusaha.